awalnya apa ujuk-ujuk nih? Ujuk-ujuk itu ada permintaan besar atau hanya seminggu mungkin orang satu yang beli awal-awalnya? Awal-awalnya malah cuma sebulan satu. Nah, awalnya sama. Terus akhirnya setelah berjalan Bisa tiap hari. tiap hari sampai sekarang gitu. Iya. Tiap hari. Sehari volume paling besar ngirim berapa? Bisa sampai 20. 20. Duitnya banyak dong. Mengenai sosial media, mengenai gadget ini sebenarnya ada satu potensi besar di situ untuk bisa menghasilkan pundi-pundi uang. Harapannya seperti apa, Mbak, untuk anak-anak muda itu? Kalau saya sendiri sih berharap semoga teman-teman yang seusia saya itu bisa lebih memanfaatkan sosial media, bisa lebih bijak lagi pakai sosial media. Dan apabila kamu punya hobi, kamu punya passion, coba tekuni dulu, dicoba dulu, pokoknya jangan takut, itu aja. Ini masih muda, tetapi kita nanti ambil yang lemon Jawa, lemon Amerika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat UMKM. Siang hari ini saya bersama cewek cantik, masih jomblo, namanya Mbak Gita. Mungkin bisa dikenalkan langsung Mbak Gita, nama komplitnya sama alamatnya. Oh iya. Nama saya Gita Rizana Dani, bisa dipanggil Gita. Rumah saya di Bandungan, RT 1 RW 1 Gedangan, Kecamatan Tuntang. Oke, Kecamatan Tuntang. Jadi saya sempat tertarik karena kemarin Mbak Gita ini ikut acara Mbak kemarin. Ikut acara apa kemarin? Pelatihan UMKM. Apa itu? Temanya apa kemarin? Temanya tentang digital marketing. Oke, digital marketing. Jadi Mbak Gita masih muda, masih lajang, sudah melakukan aktivitas terkait dengan kegiatan UMKM. Boleh disampaikan, Mbak? Selama ini berkegiatan apa maksudnya? Kalau kegiatan saya sebenarnya masih kuliah, udah semester akhir, jadi tinggal skripsi aja. Nah, karena jurusannya ilmu komunikasi, Undip. Iya. Komunikasi, oke, lanjut. Nah, karena banyak waktu luang dan kebetulan saya punya hobi di koleksi photocard album Korea. Nah, saya coba-coba buat jualan di situ. Sing dijual apa itu? Yang dijual itu ada foto-foto sama album, CD, merchandise gitu. Oke. Terus cara jualnya piye, Mbak, gitu loh? Saya lewat Shopee sama Twitter. Oh gitu? Iya, karena dulu masih awam, jadinya ya taunya waktu booming Shopee, nah saya langsung nyoba lewat situ aja. Oke, jadi menjualnya lewat Shopee dan Twitter. Iya. Oke. Menjual berarti kita butuh barang dong. Iya. Terus barangnya, Mbak, suplainya dari mana atau distribusinya bagaimana? Saya biasanya ngambil dari sesama kolektor. Kalau misal yang di Indonesia itu nggak ada, saya nyari di luar negeri. Jadi misal di Korea, Cina, Jepang, tapi itu saya lewat pihak ketiga. Jadi saya minta tolong orang lain buat bantu. Melalui media menjual online ya. Misal nih, bisa dicontohkan nih. Saya yang punya produk nih, Mbak Gita yang menjual. Artinya Mbak Gita menawarkan melalui media berarti hanya foto-foto. Iya, foto-foto gitu ya. Kemudian ketika terjadi deal transaksi, Mbak Gita aku ini belinya ini. Yang ngirim siapa, Mbak Gita atau dari saya? Saya. Soalnya saya udah ambil dulu. Oh, awalnya. Maksudnya awal pengirimannya memang langsung dari Mbak Gita yang ngirim. Berarti Mbak Gita memang menghadirkan barang-barang itu. Oke. Barang-barangnya udah di tangan saya semua. Foto itu berarti benar-benar dari Korea. Iya. Karena
itu kan kalau kolektor-kolektor photocard Nah, itu asli ya? mereka harus asli. Memang kadang banyak ada yang cetak-cetak sendiri, tapi perasaan untuk mengoleksi tuh suka yang autentik langsung dari Korea, ngambil dari album atau dari merchandise yang dijual sama idol-idolnya Korea itu sendiri. Oke, ngerti nih asli ndaknya? Itu ada apa ya? Ciri-cirinya. Kalau misal dicetak sendiri di sini, itu foto itu nggak ada dot tuh kayak ada titik di ujung-ujungnya photocard. Tapi kalau yang asli dari Korea itu pasti ada, dan apa ya? Dasarannya itu tuh laminasinya beda sama di sini. Oh gitu ya? Iya. Kan sama, kalau mesin cetaknya sama nih. Iya. Ya. Spesifik pembedanya gitu loh. Dari kertasnya juga beda soalnya. Oh gitu. Atau mungkin ada misalnya nih tanda tangannya atau apa gitu? Lebih ke itunya malahan. Dot sama dot titik-titik di photocard sama kertasnya, bahan kertas. Sahabat UMKM nih, menarik ya. Hanya modal gadget Android ya. Barangnya masih di sono, di Korea, tapi kita melalui media juga menjualnya. Kemudian ini kalau mau lihat orangnya nih. Jadi dengan cara-cara seperti itu pun kita artinya bisa menjual gitu. Masih berjalan sampai sekarang? Masih berjalan. Alhamdulillah. Terus masih berapa banyak mungkin sering intennya untuk transaksi? Hampir setiap hari masih ada. Ada contohnya enggak? Contoh produknya. Oke Mbak Gita, bisa enggak lihat contoh-contoh koleksinya Mbak? Boleh. Yang kalau untuk photocard itu biasanya saya taruh di binder kayak gini Pak. Jadi ini misal ada koleksi photocard saya. Dari ini juga sebenarnya nggak cuma dari satu idola atau satu grup aja, tapi dari beberapa grup. Tapi karena saya sukanya sama grup-grup cewek-cewek, jadi yang saya koleksi kebetulan photocard cewek-cewek semua. Ini berarti semua yang ada di sini artis Korea semua? Iya. Artis Korea. Aku soalnya nggak begitu ngikutin. Iya. Oke. Ini. Jadi contohnya. Masih aman guys, ya koleksi ini. Hah? Ini? Jadi, ini yang cantik yang mana sih? Semua cantik ya artis. Oke, mungkin yang lainnya Mbak. Koleksi lainnya selain foto-foto? Koleksi lain ada ini album bertanda tangan asli dari member-member G-Friend. Ini bisa dibuka, nggak buka bisa ya? Kalau ini karena ada tanda tangannya, jadi saya berarti cover plastik. Per satu apa artis misalnya ada, ya, ada biodata itu foto tanda tangan itu atau tanda tangan? Kalau untuk album itu biasanya cuma ada foto, misal foto shoot gitu sama CD-nya. Contohnya kalau yang kayak gitu yang ini. Ini kan seperti ini. Nah ini ada CD, ada photobooknya. Kadang juga ada ininya kayak merchandise ini, apa namanya, pembatas buku, terus coaster gitu. Oke. Idola, ya, anak-anak muda nih. Segmennya Mbak, kalau Mbak Gita nih jualan kayak gini, mungkin untuk pria dewasa atau anak-anak muda atau anak-anak milenial menjual gitu? Rata-rata pembeli saya itu malah usia orang-orang yang udah bekerja, gitu kuliah ya? dan bekerja, iya. Maksudnya dewasa muda masih. Oh gitu ya? Soalnya biasanya kalau masih sekolah itu mereka koleksinya yang koleksi photocard kayak barang-barang yang kecil-kecil gini, kayak yang tadi. Ada apa? Kaset. Ini ada kaset juga. Agak unik nih, sekarang masih ada yang mengeluarkan kaset. Tapi ini bener bisa di anu nggak? Bisa. Tapi maaf untuk saat ini alatnya lagi rusak, tape-nya. Masih ada kaset guys. Ini juga ada yang beli. Ada. Kaset ini dijual berapa terusan? Ini harganya sekitar 100.000. 100.000? Iya. Aku ngerti, boleh tanya, kulae piro? Kulae? Ya, 100.000 guys. Jauh-jauh ya? Dari itu. Oke ya. Ada lagi mungkin yang unik? Kalau ini namanya Kihno. Kihno itu album tapi album gitu sih istilahnya. Oh, jadi album. Jadi bukan dalam bentuk gitu ya? ini tapi dalam bentuk digital.
Ini caranya nanti bisa disambungin ke HP gitu, kayak pakai apa ya, sinar ini. Jadi Terus nanti itu diginiin musik? sampai bisa ini. Iya. Isinya apa? Lagu-lagunya dia sama foto-fotonya. Oh, gitu. Saya Mbak sambil lihat-lihat ini. Ini dulu mengawalinya bagaimana Mbak? Karena saya suka sama grup idolanya itu. Awalnya suka Awalnya dulu. karena suka. Sing Mbak sukai sing mana coba? Yang pengen tahu. saya suka Gfriend ini yang paling saya suka sampai sekarang, tapi grupnya udah bubar. Coba. Jadi awal mula Mbak kita ini menjual apa nih Mbak? Aksesoris merchandise dari Korean Idol. Ini karena dia suka dulu ya. Iya. Kemudian dengan suka ternyata dia mencoba menawarkan. Lah, awal menawarkannya itu gimana? Saya Apa sekedar iseng upload di gimana? iseng aja sih upload di Shopee waktu itu. Awalnya? Iya. Terus kok ada yang beli dan menurut saya itu menguntungkan. Lama-lama jadi keterusan sampai sekarang. Jadi hanya iseng upload di Shopee. Nah, tiba-tiba ada yang pengen beli. Terus gimana? Prosesnya berapa lama tuh? Kalau untuk prosesnya sendiri, saya misal ada yang beli, check out itu sebelum jam 12 siang. Karena saya kan kalau packing kan butuh waktu lah, itu jam 12, jeda antara jam 12 sampai jam 2 itu biasanya saya packing lah, jam 2 itu saya langsung kirim ke ekspedisi. Enggak, artinya berarti stokmu barang itu sudah ada? Udah ada, yang kamu tawarkan sudah ada? Sudah ada semua. Jadi awalnya juga apa ini? Kulaan dulu juga? Iya. Oh gitu? Iya, kulaan dulu. Lah, kamu ngerti nih kira-kira nanti yang di pasar itu akan terjual ini. Atau sekedar coba-coba, saya coba stok ada 5 item masing-masing 5 biji misalnya. Oh, itu gimana? saya lihat di Twitter kalau di situ. Kan Yang- misal di Twitter tuh ada orang yang WTB itu want to buy. Saya ingin beli produk ini lah. Saya coba cari. Kalau misal saya udah dapat, udah di tangan saya bisa langsung nawarin ke orang itu. Want to buy. Keren. Fungsi sosial media guys. Ini anak muda guys. Nanti satu waktu siap ya Mbak kita untuk teman-teman yang muda ini mungkin untuk bisa disampaikan story ini ke mereka. Karena ternyata kita sama lah. Mungkin tidak hanya yang muda, yang tua atau mungkin yang kecil pun di zaman sekarang tentu menyukai beberapa hal, terutama yang ditampilkan di sosial media. Tapi tidak sebatas suka tok. Tapi bagaimana rasa suka ini juga menjadi satu ajang bisnis ya, menjadi profit baru. Nah, mungkin siang ini saya bertemu dengan Mbak kita, ini salah satu contoh untuk bisa kita tiru. Mbak, sekarang gini, ini masih berjalan. Iya. Terus ada nggak kreasi atau inovasi lain untuk hal yang sama, menawarkan produk, tapi produk itu produk lokal, atau pernah terinspirasi, ini kan Korea nih, kita pingin coba produk dari kultur budaya Indonesia nih, apa kira-kira? Kalau saya sih tertarik sama fashion ya, sama batik sih. Batik ya? Iya. Batik. Oke. Terus sudah mencoba untuk eksplor batik itu sendiri? Batik mana kira-kira? Belum, saya malah kepikirannya tuh pengen bisa bikin produk sendiri yang dari produk lokalan, misal daerah Tuntang atau daerah Kabupaten Semarang lah, itu diangkat buat jadi produk batik gitu. Maksudnya kayak inspirasinya terangkat dari daerah sini. Baru sekedar ide aja sih Pak. Ide itu kira-kira terpikirkan nggak? Berarti saya harus buat? Iya. Atau produk teman-teman di Kabupaten Semarang untuk batik ada loh, nanti tak kasih tahu. Oh iya. Cukup itu dulu dicoba atau memang sampai membuat? Pengen bisa buat sendiri. Pengen bisa buat. Iya. Menarik. Mudah-mudahan nanti kita bisa kolaborasi ya, karena sebenarnya
bukan tentang membuatnya, Oh, oke tak? Tapi bagaimana menjualnya. Ketika ada perajin-perajin atau pelaku UMKM yang sudah punya produk, tidak ada salah bagaimana menjualnya. Kira-kira seperti itu ya. Ke depan mungkin memang ada satu semacam apa nih, kepuasan gitu ya, bahwa kita bisa menjual satu produk tapi bener-bener hulu hilirnya kita miliki. Dari membuat, syukur dari bahan bakunya, syukur dari bahan-bahan formulanya, sampai jadi produk, kita juga mampu menjual. Tapi akan kembali ada pertanyaan besar nih. Kemarin di workshop itu juga banyak mereka yang sudah berproduksi tapi kewalahan waktu untuk bagaimana menjual. Mungkin lebih tepat ketika kita memang passionnya ya untuk menjadi marketing sama menjadi pelaku produk. Kira-kira seperti itu. Oh, iya. Mbak, harapan untuk teman-teman yang seusiamu Mbak, yang milenial ini mengenai sosial media, mengenai gadget ini sebenarnya ada satu potensi besar di situ untuk bisa menghasilkan pundi-pundi uang. Harapannya seperti apa Mbak untuk anak-anak muda ini? Kalau saya sendiri sih berharap semoga teman-teman yang seusia saya itu bisa lebih memanfaatkan sosial media, bisa lebih bijak lagi pakai sosial media. Dan apabila kamu punya hobi, kamu punya passion, coba tekuni dulu, dicoba dulu, pokoknya jangan takut, itu aja. Oke ya, dengerin semua ya guys ya. Jadi coba gerak, nggak usah takut. Dulu awalnya apa ujuk-ujuk nih. Ujuk-ujuk itu ada permintaan besar atau hanya seminggu mungkin orang satu yang beli awal-awalnya? Awal-awalnya malah cuma sebulan satu. Awalnya sama. Terus akhirnya setelah berjalan Bisa tiap hari. tiap hari. Sampai sekarang gitu. Iya. Tiap hari. Sehari volume paling besar ngirim berapa? Bisa sampai 20. 20. Duitnya banyak dong. Ya alhamdulillah bisa buat jajan. Mbak Gita, terus untuk lapaknya, tokonya punya Mbak Gita untuk menjual ini apa Mbak? Kalau Shopee bisa ke @myserenade. Bisa diulang? myserenade. Shopee ya? Iya, Oke, Shopee. Terus? Terus kalau ke Twitter atau Instagram bisa ke myserenade. Tapi lebih aktif di Shopee daripada di dua platform itu, karena saya lebih, kalau ke sosial media lebih langsung ke orangnya. Oh gitu Dari ya? person to person. Oke, teman-teman, sahabat UMKM, sahabat muda, remaja, milenial, sebenarnya tidak harus semuanya bisnis bermodal uang. Mbak Gita nih berarti nggak modal uang ya? Ya, kalaupun modal kan jelas sudah ada balik ya. Mungkin nggak Mbak Shopee ini, Mbak Gita ini mengawali bisnis ini dengan modal uang yang gede, atau mungkin bisa disebutkan awal mula modalnya berapa Mbak? Modalnya cuma 300.000. 300.000 guys, ya itu hanya untuk beli koleksi ini ya, Iya. untuk stok gitu ya. Berapa item ketika itu 300.000? Itu cuma ada 2 album sama 5 photocard kalau nggak salah. Terus sekarang sudah ada berapa stok yang ada di rumah nih? Ratusan. Yang keras dong. Jadi dulu hanya berapa? 3 album. Iya, 2 album sama 5 foto. Nah, sekarang Ada ratusan, alhamdulillah photocardnya. berarti ratusan yang ada di stok Mbak Gita itu, bismillah ke depan pasti laku gitu ya. Insya Allah, bismillah. Ada Mbak yang mau disampaikan untuk teman-teman sekali lagi? Iya. Tekuni hobi. Kalau jalani hobi itu biasanya kamu bakal senang. Tapi selain hobi, buat bahagia juga apa ya? Butuh effort biar bisa menghasilkan. Jadi hobi nggak cuma buat seneng-seneng, tapi juga bisa jadi cuan. Oke, hobi nggak cuma untuk seneng-seneng guys, tapi tetap kita berpikir profit, cuan. Oke, terima kasih Mbak Gita. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain. Mudah-mudahan nanti segera kita bisa berkolaborasi untuk bagaimana
bagaimana sih menjual dengan media online? Karena sepertinya Mbak Gita sudah berpengalaman menjual yang sepertinya ini bukan makanan ya, tapi ternyata juga laku keras menghasilkan uang. Apalagi teman-teman nanti banyak yang memproduksi entah itu makanan, craft, termasuk batik, kerajinan dan lain-lainnya untuk jelas harapannya ke depan profitnya lebih intens, tentunya lebih gede. Terima kasih. Sekali lagi, salam UMKM, salam milenial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.